Shalom semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan orang tua kita juga dalam keadaan sehat, bahagia, dan perkuliahan kita lancar. Sekarang di sore hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita seperti biasa kita lakukan di setiap hari Rabu. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kau masih memberkati kami Bapa hingga pada saat ini ya Bapa. Kami masih dapat melakukan aktivitas kami dengan keadaan sehat tanpa kekurangan apapun Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, semuanya itu kami terima bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semuanya itu karena kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan melakukan persekutuan doa kami, memulai persekutuan doa kami Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati persekutuan doa kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Walaupun ya Bapa kami melakukannya secara online, tidak ketemu secara tatap muka Bapa, tapi kami akan percaya hadirat-Mu selalu menyertai kami Bapa. Biarlah berkat-Mu selalu yang memberkati kami Bapa, dimanapun dan kapanpun kami berada ya Bapa. Kau berkati juga orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami Bapa layak untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, kami tahu ya Bapa, doa yang kami panjatkan doa yang kurang sempurna, Kau sempurnakan dalam satu nama yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Aku mengajak teman-teman buat lebih percaya lagi sama Tuhan, lebih mempercayakan setiap masalah teman-teman kepada Tuhan, karena Tuhan pasti bantu, pasti menolong kita semuanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh selalu hadir dalam hidup setiap dari kami. Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang boleh hamba sampaikan. Tuhan Yesus, kiranya Bapa setiap kata, setiap kalimat yang boleh keluar dari mulut hamba Tuhan Yesus dapat memberkati setiap mereka yang mendengarkannya, dapat menjadi rema, dapat menjadi contoh yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati hamba Tuhan Yesus sebagai pembicara, agar kiranya Tuhan yang berikan hikmat yang datangnya hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, hamba percaya Bapa, lewat firman ini Tuhan Yesus, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, aku berdoa dan percaya juga teman-teman dalam situasi dan kondisi yang baik-baik aja, yang sehat, dalam situasi dan kondisi yang happy. Dan sebelum aku mau mulai firmannya, aku mau mengucapkan selamat hari Paskah juga untuk teman-teman semua. Kiranya kasih penyertaan Tuhan serta kebaikan Tuhan selalu hadir di dalam setiap kita. Oke, hari ini aku akan membahas tentang tema firmannya adalah God knows you, don't be afraid. Artinya Tuhan mengenal kamu, Tuhan mengetahui kamu, jangan takut. Ayat firmannya terambil di Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita buka Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Ketika baca ayat ini, satu hal yang terlintas di pikiranku adalah sebegitu Tuhan mengenal setiap dari kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di sini di ayat yang keempat ini luar biasa banget. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, berarti sebelum kita mau ngomong nih, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita mau ngomong aja, Tuhan udah paham, Tuhan udah tahu apa yang mau kita omongin. Di saat kita memikirkan sesuatu aja, Tuhan udah tahu. Gitu. Tuhan bukan, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan bukan pribadi yang hanya mengenal teman-teman dari luarnya aja. Tapi Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang mengenal teman-teman dari kedalaman hati teman-teman. Jadi kalau ada nih manusia atau pasangan kita yang bilang, aku tuh kenal kamu, aku tuh tahu kamu tuh orang kayak gimana, jangan percaya. Karena satu-satunya pribadi yang bener-bener kenal sama teman-teman, yang tahu segala sesuatunya adalah cuma Tuhan. Gak ada manusia yang benar-benar tahu. Oke? Lalu ketika kita udah tahu Tuhan mengenal kita, ketika kita udah tahu Tuhan bahkan sampai memperhatikan kita banget nih. So, kenapa kita sebagai anaknya kadang-kadang masih suka ngerasa takut atau khawatir? Nah, aku percaya pasti teman-teman di sini semua pernah merasakan hal itu. Rasa takut, rasa khawatir, kecewa, cemas, dan lain-lain. Yang aku mau bilang adalah it's okay untuk merasakan hal itu semua, karena rasa takut juga bagian respon alami dari kita sebagai manusia, ya. Dan aku mau bilang takut itu nggak selamanya menjadi hal yang negatif. Kenapa? Takut untuk mencuri itu bagus, takut untuk melakukan dosa itu bagus. Nah, ketakutan yang negatif adalah ketika rasa takutmu, rasa cemasmu, rasa kekhawatiranmu itu mengendalikan pikiranmu, mengendalikan hatimu, mengendalikan responmu, dan yang paling parah adalah ketika rasa takutmu itu membatasi kapasitasmu. Ya, ketika rasa takutmu itu
menjadi penghalang antara hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena terkadang ketika kita merasa takut, kita mulai ngaco, dalam arti kita mulai ketika kita terkadang ngerasa takut atau kecewa atau cemas, kita ngerasa ini kok kayak gini ya, maksudnya katanya Tuhan kenal gue, tapi kok masih ada rasa seperti ini dan lain-lain. Yang aku mau bilang sama teman-teman, ketika kita ikut Tuhan, bukan berarti kita terlepas dari rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dan lain-lain. Tidak. Ya, jadi ketika rasa itu muncul, yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, kendalikan pikiran kita atau kuasai diri. Ayatnya di Titus 2 ayat 6. Kita baca bareng-bareng. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Artinya di sini yang kalian harus underline nih, yang kalian benar-benar harus garis bawahi adalah di dalam segala hal. Artinya bukan cuman di hal-hal tertentu aja ya, tapi kita harus menguasai diri kita dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kenapa sih penguasaan diri atau kita perlu banget nih yang namanya mengendalikan pikiran kita? Karena teman-teman, ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, ketika kita bisa mengendalikan perasaan kita, hati kita, respon kita terhadap sebuah masalah, maka percayalah itu dapat berjalan dengan baik. Ya, berbanding terbalik ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita itu. Ketika kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita atau menguasai diri kita, maka segala sesuatu akan berantakan. Karena hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu pikirin, maksudnya hal-hal yang seharusnya kita cukup tenang aja, kita cukup percaya bahwa Tuhan pasti lakuin, tapi kita pikirin dan akhirnya kita malah takut, kita malah overthinking dan lain-lain. Jadi membatasi diri kita juga gitu. Contoh ya, yang sering terjadi, misalnya teman-teman dikasih tanggung jawab, tapi saat melihat tanggung jawab itu teman-teman mikir, tanggung jawabnya terlalu gede nih, kayaknya gue nggak bisa, kayaknya gue takut kalau misalnya gue ambil nih tanggung jawab, terus nanti yang ada nggak sesuai ekspektasi. Ya kan, pasti sering banget kayak gitu. Aku percaya semua teman-teman pasti pernah mengalami. Tapi teman-teman tahu gak, terkadang lewat tanggung jawab yang diberikan ini itu dapat memperluas kapasitas kita sebagai manusia. Artinya ketika kita berani mengambil tanggung jawab yang besar dalam diri kita, itu akan memperluas kapasitas kita juga. Jadi itu pentingnya kita perlu kendaliin pikiran kita dan kuasai diri kita. Karena terkadang ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, kita membatasi kapasitas kita sebagai anak Tuhan. Yang seharusnya kita bisa naik level, tapi karena kita takut duluan, kita overthinking, kita negative thinking, kita takut gagal, kita takut ada hal-hal nanti yang terjadi ke depannya yang malah ngebuat kita ngedown, akhirnya kita stuck di situ-situ aja. Dan itu yang nggak boleh terjadi. That's why kenapa teman-teman harus belajar untuk mengendalikan diri teman-teman dan menguasai diri teman-teman. Seperti di buah-buah roh kan, di Galatia 5 ayat 22-23 dijelasin situ di buah-buah roh yang terakhir tentang penguasaan diri. Ya, artinya teman-teman harus bisa menguasai diri teman-teman, harus bisa mengontrol pikiran, perasaan, respon terhadap suatu masalah. Karena ketika kita sudah dapat menguasai diri kita, ketika kita sudah dapat mengontrol diri kita, maka percayalah segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Oke? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya dan yakin. Kita buka ayatnya di Mazmur 56 ayat 3-4. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Artinya di sini
Mungkin kita pernah dihadapkan dengan posisi, dengan situasi, dengan kondisi yang dimana kita ngerasa bahwa semua orang tuh nyerang kita. Apalagi ketika kita berbuat kesalahan, kita ngerasa bahwa semua orang tuh neken gue dari kanan kiri atas bawah, sampai gue tuh ngerasa jadi takut, gue jadi ngerasa ngedown dan lain-lain. Tapi di sini juga dibilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepadamunya M-nya gede, itu berarti percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya kenapa sih ketika kita merasa takut kita harus percaya dan yakin? Karena ketika kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar, ketika kita percaya dan yakin bahwa setiap rencana, setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan, maka percayalah apa yang menjadi iman teman-teman, itu yang terjadi dalam hidup teman-teman. Imanmu itu juga menentukan seberapa engkau benar-benar percaya sama Tuhan. Ya, bahkan berbicara tentang iman sebiji sawi aja bisa memindahin gunung. Artinya ketika kita punya iman, ketika kita percaya, ketika kita yakin sama Tuhan, maka itu yang terjadi. Segala kebaikan akan terjadi untuk setiap permasalahan teman-teman. Artinya sekalipun teman-teman mungkin takut, sekalipun mungkin teman-teman merasa nggak bisa nih Tuhan, sekalipun mungkin teman-teman ngerasa kayaknya gue nggak mampu, tapi ketika teman-teman percaya dan yakin sama Tuhan, ketika teman-teman ingat kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan di atas kayu salib, ya, maka percayalah bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik adanya, karena Tuhan kita baik. Oke, jadi percaya dan yakin adalah kunci ketika kita ngerasain takut. Coba ketika kita ngerasain takut, kita coba lagi flashback nih. Kayak kita coba lagi nih, kayak ingat setiap kebaikan Tuhan. Kita coba lagi untuk percaya sama Tuhan. Kita coba lagi untuk bangun keyakinan kita sama Tuhan. Kita datang, kita minta Tuhan pimpin setiap langkah kita. Maka percayalah teman-teman, ketika teman-teman sudah percaya, sudah yakin, maka segala hal yang baik pasti akan datang ke teman-teman. Lalu yang terakhir, ketika kita ngerasa takut, apa sih yang perlu kita lakuin? Hadapi. Jangan mengelak, jangan ditinggalin, jangan putar balik, jangan cari jalan gimana caranya biar rasa takut itu nggak terjadi dan lain-lain. Yang harus teman-teman lakuin adalah hadapi rasa takutnya. Kita buka di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus menghadapi setiap hal di dalam hidup kita. Karena ketika kita percaya, ketika kita mampu mengendalikan diri kita, maka kita harus hadapin apapun yang ada dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu berbicara tentang berarti maju terus, gak usah khawatir. Kayak kalau bahasa anak muda zaman sekarang, gas terus, jangan kasih kendor kayak gitu. Itu yang Tuhan mau juga. Ketika kita dapat masalah, ketika kita mungkin lagi ngerasain, kok berat banget ya Tuhan, kok gue takut ya Tuhan, kok gue khawatir akan masa depan gue dan lain-lain. Hadapin aja semua rasa ketakutan itu. Hadapin dan jangan putar balik. Artinya terus jalan bersama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan dia, terus lewatin. Karena percayalah teman-teman, ketika teman-teman menghadapinya bersama dengan Tuhan, semua akan terasa mudah. Semua akan terasa ringan. Karena teman-teman berjalan sama orang yang pasti. Karena teman-teman berjalan sama pribadi yang mengasihi teman-teman dengan sepenuh hati.
Karena teman-teman berjalan dengan satu-satunya pribadi yang mengenal setiap hati teman-teman, setiap pergumulan teman-teman. Jadi ketika kita ngerasain takut, ketika kita ngerasain cemas, khawatir, yang perlu kita lakukan adalah kendalikan pikiran kita atau kuasai diri kita. Yang kedua, percaya dan yakin. Yang ketiga adalah hadapi ketakutan itu. Jangan menghindar. Karena ketika teman-teman menghindar dari rasa ketakutan itu, teman-teman malah menghambat pertumbuhan teman-teman. Orang yang sukses tidak terlahir dari proses yang biasa-biasa aja. Oke, jadi ketika teman-teman mengalami suatu pencobaan, ketika teman-teman mengalami suatu hal yang membuat teman-teman ngerasain takut, percayalah bahwa teman-teman akan menjadi orang yang luar biasa. Karena orang yang sukses, orang yang luar biasa tidak lahir dari proses yang biasa-biasa aja. Tentunya mereka mengalami rasa takut yang mungkin berkali-kali lipat dari apa yang teman-teman rasain saat ini. Tapi karena mereka hadapin, mereka dapat mengendalikan respon mereka dapat percaya dan yakin sama Tuhan, maka Tuhan yang buka jalan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam hidup teman-teman. Jangan menjadikan rasa ketakutan teman-teman membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup teman-teman. Oke, salah satu contoh di Alkitab adalah Petrus. Ketika teman-teman mungkin pasti tahu ceritanya ya. Pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya kan. Terus Petrus kan Petrus kan kayak ibarat kata, Tuhan, aku juga mau dong jalan di atas air kayak gitu kan. Kalau bahasa di bahasa diri kayak anak sekarang gitu. Terus ketika dia mulai berjalan, awalnya semua berjalan dengan baik. Sampai dia lihat ada ombak besar, ada badai dan lain-lain. Dia mulai goyah. Imannya mulai tergoyah dan dia mulai takut. Di situ dia jatuh ke dalam air dan dia bilang, Tuhan tolong aku. Itu artinya jangan sampai teman-teman rasa ketakutan teman-teman mengurangi iman percaya kalian kepada Tuhan. Karena Tuhan butuh kita percaya, Tuhan butuh kita yakin sama Dia. Tuhan butuh kita hadapi setiap keluh kesah kita, setiap ketakutan kita, setiap kecemasan kita, setiap kekhawatiran kita. Tuhan perlu kita menjaga respon kita, kendalikan diri kita, menguasai hati dan perasaan serta pikiran kita. Tuhan perlu itu teman-teman. Aku ingat banget kata Kak Raguel Lewi. Beliau bilang, jangan pernah kasih titik di mana Tuhan masih mau kasih koma. Artinya terkadang kita sebagai manusia, kita udah cut dulu nih rencana Tuhan. Dalam arti, mungkin rencana Tuhan belum selesai nih. Terus kita udah bilang, Tuhan gak mau, aku mau stop. Padahal, Tuhan masih mau lanjutin apa yang jadi rencananya Dia. Tapi terkadang kita suka bersandar sama pengertian kita. Akhirnya kita kasih titik, padahal Tuhan masih kasih koma. Tuhan masih mau lanjutin nih prosesnya. Jadi teman-teman harus belajar juga. Ketika Tuhan mengenal kamu, Tuhan tahu, oh prosesnya nih yang pas nih untuk Daniela nih segini nih, yang pas untuk si ini nih segini nih. Jadi jangan pernah batasin cara kerjanya Tuhan, jangan pernah batasin prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan masih mau memproses kamu di dalam hidup kamu, Tuhan masih sayang kamu. Ketika Tuhan masih mau memproses kamu di dalam hidup kamu, Tuhan tahu kamu mampu dan kamu bisa. So jangan takut, hadapin. Tetap kendalikan responmu, tetap percaya dan yakin, dan hadapi. Karena Tuhan tahu ketika Dia kasih apa yang jadi prosesmu dalam hidupmu, Tuhan tahu lewat proses itu Tuhan mau nyatakan kebaikan, kesetiaan, keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Oke? Dan satu ilustrasi lagi. Jadi ada sepasang suami istri yang bekerja di sebuah perusahaan.
Singkat cerita, mereka bekerja di sebuah perusahaan tetapi beda lantai gitu. Istrinya ada di lantai 1, suaminya kerjanya di lantai 10, ya kan. Pada suatu hari mereka berangkat bareng. Ini hari Sabtu ya ceritanya. Terus si ayahnya nih, si suaminya bilang kayak gini, telepon ke istrinya, "Mah, kita pulang cepet yuk." Karena kan biasanya emang hari Sabtu itu kan jam kerja setengah hari ya. "Mah, kita pulang yuk sekarang, biar kita cepet sampai rumah." Gitu. Terus kata istrinya, "Ah, nanti aja, percuma, kita pulang sekarang juga, itu di depan macet. Di depan itu banyak mobil, macet banget. Mama lihat dari situ macet banget nih di depan," katanya gitu. "Percuma apa kalau kita keluar sekarang, kita bakal nyampe rumah malam-malam juga. Kita bakal nyampe rumah lama juga." Terus singkat cerita si suaminya bilang, "Enggak mah, kalau kita pulang sekarang kita pasti bakal cepet nyampe rumah." Terus si istri bilang, "Enggak Pak, kita bakal sampainya telat, kita bakal sampainya lama, sama aja." Ternyata teman-teman tahu, si suami karena dia kerja di lantai 10, otomatis jarak dia untuk melihat ya, untuk memandang untuk memandang ke luar itu jauh lebih luas, ya kan. Ternyata saat suaminya lihat, ternyata di depan nggak jauh dari kantornya itu ada mobil mogok, makanya macet. Tapi karena si istri cuma bisa lihat dari lantai 1 yang jarak pandangnya terbatas, dia bilang nggak bisa Pak, macet. Jadi artinya ketika terkadang kita bilang nggak bisa Tuhan, nggak bisa, karena kita pakai kacamatanya kita, karena kita pakai jarak pandangnya kita yang sempit. Sementara Tuhan itu punya jarak pandang yang luas untuk hidup kita. Makanya Tuhan tahu, enggak, kamu pasti bisa. Tinggal jalan sedikit lagi, kamu naik level. Tapi kadang-kadang karena kita kekeh sama diri kita sendiri, kita bilang, enggak Tuhan, gak bisa. Itu bedanya kacamata Tuhan sama kacamata kita. Jadi jangan pernah batasin kuasa Tuhan karena ketakutan kamu. Jangan pernah batasin proses Tuhan karena keresahan kamu, karena kekhawatiran kamu. Karena jarak pandang Tuhan, karena matanya Tuhan, karena kacamatanya Tuhan itu jauh lebih luas dibanding kacamata kamu. So, aku mau ingetin ke teman-teman, jangan pelihara ketakutan kamu sekarang, hari ini. Ketika teman-teman udah dengar firman ini, teman-teman mulai kendalikan pikiran teman-teman, mulai jaga respon teman-teman, kuasai diri teman-teman, lalu percaya dan yakin sama Tuhan. Yang ketiga adalah hadapi bersama Tuhan. Oke, aku percaya teman-teman semua punya kesusahan masing-masing. Aku percaya teman-teman semua punya ketakutan masing-masing, entah untuk apapun itu. Tapi aku mau bilang sama teman-teman bahwa jarak pandang Tuhan untuk hidup teman-teman, kacamata Tuhan untuk hidup teman-teman itu jauh lebih luas dari apa yang teman-teman bayangkan. So, jangan menyerah karena ketakutanmu, jangan menyerah karena kecemasanmu, jangan menyerah karena keresahanmu, karena Tuhan masih mau bekerja di dalam hidup kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan, bahwa Tuhan reminder kita lagi, Tuhan ingetin kita lagi untuk senantiasa melupakan segala ketakutan kita, melupakan segala keresahan dan kekhawatiran kita atas segala apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mengajarkan hari ini untuk kita dapat mengendalikan diri kita, dapat percaya dan yakin sama Tuhan. Dan Tuhan menguatkan hati kita untuk dapat menghadapi setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Maka percaya Tuhan, lewat firman ini Tuhan meneguhkan hati setiap dari kami.
Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami yang letih lesu berbeban berat. Kami percaya Tuhan berikan kelegaan untuk setiap hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, yang pertama, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20, karena itu, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau boleh Tuhan, Engkau memberkati kami dari pagi hingga saat ini Bapa. Bapa, kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur kalau persekutuan doa hari ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan, mengajar kami untuk tidak perlu takut akan masa depan kami. Kami gak perlu takut kami gak perlu khawatir akan hal apapun Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau ada bersama hidup kami Tuhan. Engkau pelihara setiap hidup kami satu persatu. Engkau memberikan masa depan yang indah, penuh harapan Tuhan di setiap kami. Engkau gak merancangkan kecelakaan Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapa. Ajar kami Tuhan selalu mengandalkan kehendak-Mu, selalu berintim, selalu dekat dengan Engkau saja Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus selalu mengandalkan Engkau Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Daniela Eklesia. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati setiap pelayanannya, setiap keluarganya. Pakai dia lebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang ada di Kupang NTT Tuhan. Engkau tahu Tuhan ada bencana Tuhan, banjir dan longsor Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pulihkan Tuhan NTT Tuhan lebih lagi. Engkau yang berkati saudara-saudara kami yang di dalam keadaan duka. Engkau hibur mereka lebih lagi. Biarlah Tuhan ada kekuatan yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan. Engkau yang berkati setiap mereka. Engkau yang pelihara Bapa hidup mereka satu persatu, teman-teman kami yang ada di sana Tuhan. Engkau yang pulihkan lebih lagi Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang dalam keadaan gak punya tempat tinggal Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang berkati Bapa. Kasih tempat yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk perkuliahan kami. Kami mau berdoa biarlah Tuhan Engkau yang berikan kepintaran yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan. Engkau yang berkati untuk setiap dosen-dosen
yang memberikan ilmu sehingga kami bisa menyerapinya dengan lebih baik lagi Tuhan di masa keadaan online yang seperti ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak dan abang kami yang sedang menyusun skripsi. Biarlah Tuhan mereka selalu mengandalkan Engkau hingga nanti Tuhan sidang akhir. Ajar mereka selalu berpengharapan kepada Engkau. Kau berikan kepintaran Tuhan kepada mereka Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, saudara kami yang sedang sakit. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kami mau angkat doa kami. Biarlah Engkau yang berikan kesembuhan yang lebih lagi daripadamu. Engkau yang berkati setiap obat-obat yang mereka minum itu bisa menjadi kesembuhan buat mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau adalah dokter dari segala dokter Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kampus kami, untuk fakultas, setiap fakultas yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Kau berkati dari setiap pemimpin yang tertinggi hingga terendahnya. Itu sesuai dengan kehendak Engkau saja. Setiap keputusan mereka ambil itu sesuai dengan kehendak Engkau saja Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kampus kami bisa menjadi kampus teladan buat kampus lain. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia Tuhan, pegang Bapa bangsa Indonesia ini lebih lagi. Pegang Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bangsa kami ada pemulihan Bapa. Dari setiap bencana yang ada. Dari setiap virus penyakit Tuhan. Corona Tuhan. Engkau yang pulihkan Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan untuk setiap bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, hingga yang terendahnya pemimpin menteri Tuhan Yesus, hingga terendahnya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap keputusan-keputusan mereka Tuhan itu berasal daripada Engkau. Gak ada yang melenceng Tuhan dari kehendak Engkau Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Selamat hari Rabu, Tuhan Yesus memberkati.